Assalamualaikum. Halo teman-teman. Jangan lupa di like ya. Tap. Justru yang ditantang dari segi redaksinya, karena dari segi makhraj, dari segi itu udah gak bakalan manusia bisa nandingi Allah dan Al-Quran itu dari segi itu. Apalagi isinya, Allah itu nantang bukan isinya, isi Quran, tapi kalimatnya surah. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Huruf-huruf itu bukan main. Ada jim, ha, kha. Kalau jim titiknya di bawah, ha titiknya rata sehingga tidak kelihatan, kha titiknya di atas. Itu kan rongga perut, rongga dada, rongga kepala. Ketika kita di sholat berdiri, maka pakai kha, kepalanya di atas, maka titiknya di atas. Ketika kita ruku, maka punggung harus rata. Rongga perut, rongga dada, rongga kepala rata, ha. Ketika sujud, rongga perut yang di atas, rongga kepala yang di bawah, maka pakai jim. Maka kenapa jim kok lebih dulu daripada kok, padahal sholat itu dulu berdirinya dengan sujudnya? Karena nggak ada orang bilang sedang apa, sedang berdiri, nggak ada. Yang ada itu kalau sedang apa, sedang sujud. Jadi sujud itu yang disebutkan. Makanya jimnya, jim didulukan. Itu sudah disiapkan. Coba orang bantah apa jajal. Itu. Maka dalam muraqabah hakikatul Quran itu yang ditantang itu jujur, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kemudian yang selanjutnya adalah Latifatul Khafi, kitab tilasnya Nabi Isa. Itu isinya itu catatan 4 itu, rezeki, ajal, amal, dan nasib. Rezeki Nabi Isa itu orang yang paling melarat, paling miskin, rumah nggak punya, kerjaannya keliling terus. Apalagi kok harta nggak punya, wong ayah saja nggak punya. Saking miskinnya Nabi Isa itu. Tapi apakah masalah rezeki? Kalau pengen apapun juga, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nanti kalau sudah jadi kiai di rumah, kalau di desa itu biasa. Datang sendiri. Datang. Jadi biasanya itu pagi itu belum turun dari masjid sudah ada yang kula nuwun bawa rantang itu kan berkah Allahumma anzil. Ya. Masalah ajal, Nabi Isa itu punya murid yang sangat disayang, namanya Yuda Iskarit atau Yudas Iskarit, anak bangsawan. Tapi dia khianat. Kenapa ini teman-teman ini kok tunduknya sama Isa yang tidak punya apa-apa, sama saya nggak mau tunduk. Akhirnya dia berkhianat, provokasi, ingin membunuh Nabi Isa. Kelompok sudah ngerutuk mau mendatangi Nabi Isa, sudah menyiapkan salib, sudah menyiapkan. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Setelah sampai tempatnya, rupa atau bentuk Yudas Iskarit diserupakan Nabi Isa, sehingga yang disalib, yang dibunuh sebetulnya Yudas Iskarit bukan Isa, tapi Isa kemudian
Allah mengangkat ke langit. Sekarang masih hidup di langit. Dibunuh tapi usianya sampai 2021. Nggak ada nabi yang sampai 2021. Nabi Isa masih hidup sekarang ini. Nanti menjelang kiamat turun lagi. Itulah ajal. Jadi kita ini kalau tetap benar-benar kalimah la ilaha illallah ditegakkan seperti Nabi Isa itu. Walaupun mungkin jasad kita tidak dilihat, tapi semua masih mengenang. Ahli Tarekoh ini sekarang kan setiap habis sholat cuma Suma ila arwai jami ahli silsilatil qadiriyah wa nasabandiyah jami ahli turukil mu'tabaroh. Gitu? Hadiah Fatihah kepada seluruh ahli Tarekoh yang sudah pengat Tarekoh sedunia, sak jagat terat. Al-Fatihah dikenang sedunia. Fana, tempatnya fana. Jadi sudah tidak memikirkan pertimbangan itu, selalu tidak ada pertimbangan dunia, pertimbangannya akhirat. Itu fana. Tapi masih bisa hilang, artinya fana itu masih umat-umatan. Ya, yang terakhir Latifatul Akhfa itu tahta kodami Nabi Muhammad, tempatnya bako. Itu karena yaitu wallahi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi alamali ahli jannah hatta ma yakuna baina wa baina ila tira fayusbiqul kitab wa ya'malu bi dinar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahli nar hatta ma yakuna baina wa baina ila tira fayusbiqul nar wa yasbiqul kitab wa ya'malu bi ahli jannah fayadkhuluha. Itu satu hadis itu yang cedak Latifatul Qalbi sampai Latifatul Akhfa. Disebut Akhfa karena lebih samar-samar. Kalau khofi itu masalah rezeki, amal, ajal, nasib, itu kejadiannya ketika masih hidup di dunia. Kalau yang Latifatul Akhfa, surga dan neraka, itu kejadiannya setelah tidak ada di alam dunia. Lebih samar-samar, lebih remang-remang. Nah, ketika kita itu benar-benar mengikuti Nabi, ketika kita ini sudah fi'at thariqah, itu sudah kunci surga sudah dikasih, tiketnya sudah dikasih. Maka catatan yang tadinya catatan ahli neraka, semua jadi catatan ahli surga. Cuman ya seperti kemarin saya sampaikan itu. Ini kita ini begitu fi'at thariqah dapat karcis surga, catatannya catatan ahli surga. Kita punya karcis, tapi enggak naik kendaraan, ya enggak nyampe, mengkarcis itu. Kita punya karcis, misalnya mau ke Jawa naik Putra Remaja, punya karcis kendaraannya jalan, ya jalan, tapi belinya di agen palsu, karcisnya juga palsu. Ketika diteliti, ya harus turun, nggak nyampe lagi. Kita sudah diamalkan, tapi mursyidnya mursyid palsu, nggak punya silsilah yang bersambung kepada Nabi. Ya berhenti di tengah jalan. Jadi ada maksudnya. Oleh karena itu harus milih mursyid itu yang silsilahnya jelas. Sebagaimana yang disebutkan di Isanu, diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Innal insana idza lam yakun talaqana dzikra syarif alladhi wa tauhid. Itu kalau di silsilah saya ada itu. Di samping itu tulisan kecil itu. Di tempat itu juga ada di innal insana idza lam yakun talaqana dzikra syarif alladhi wa tauhid ila syaihin mursyidin lahu nisbah muttasilah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam walan fa ba'idun ayastahdiruha inda hajati ilayya fi musibatil maut.
Sesungguhnya manusia itu kalau belum punya talqin, belum punya biat bahasa kita, zikir syarif, zikir tauhid, zikir la ilaha illallah kepada mursyid yang silsilahnya muttasilun bin nabi, sambung sampai kepada nabi, walan, biatnya itu talqinnya walan, saling mengeluarkan suara. Jadi hidup sama hidup, bukan terus di kuburan. Walaupun itu wali, tidak bisa kita ambil biat. Nah kalau belum punya seperti itu, faba'idun, maka jauh. Faba'idun ayastahdhiruha, bisa menghadirkan para wali atau penolong ketika kita menghadapi sakaratul maut, musibah maut. Baik itu ketika menghadapi sakaratul maut maupun ketika kita berada di dalam kubur maupun nanti setelah di alam akhir. Karena tidak ada robitoh. Nah dengan adanya robitoh itu kemudian guru-guru ini akan datang. Otomatis yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi ketika kita sudah terbiasa mengingat wajah guru yang mengingat kita, maka ketika akan meninggal itu kita ingat wajahnya guru yang ingat pada Kiai Hendra. Terus Kiai secara rohani Kiai Hendra datang. Kiai Hendra kemudian robito apa kepada saya, apa kepada Kiai Halwani, Pak Kiai Halwani atau saya datang. Kiai Halwani saya berobito pada Bagi Nawawi datang. Terus sampai kepada Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Nabi. Logikanya kalau ada Nabi di situ nunggui, tidak mungkin malaikat Israel sembarangan. Sembrono nggak mungkin. Kok orang ngonteng-ngonteng nggak mungkin. Ya sekarang kita ini walaupun ada anak bandel gimana sama kita ngelempari, ternyata itu dituntun sama Pak Bupati pamannya. Enggak apa kita berani malah. Iya kan? Itu logikanya. Walaupun kita mungkin hidupnya di dunia ini masih banyak bandelnya, tapi ketika mau meninggal kok ditunggu oleh Nabi. Ya Israel enggak. Sehingga dalam kitab Turatun Nasihin itu disebutkan, ini gimana malaikat Israel itu malah pusing sendiri. Jadi kalau mau melihat pusingnya malaikat Israel, tunggu saja nanti kalau mau meninggal. Tolong saya diceritain. Akhirnya sowan ke Allah. Ini nih kok susah mau lewat mata tertutup, lewat mulut nggak bisa, lewat tangan nggak bisa. Lah dia itu kan suka nyebut Allah, Allah. Coba Israel, telapak tanganmu tulisi Allah. Suruh baca dia, ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Jadi semakin menjauh, rohnya ikut Allah, Allah, Allah. Sehingga keluar sebagaimana mengeluarkan rambut dari tepung, sama sekali tidak terasa. Itu dalam kitab Turatun Nasir ada itu. Nah itu latifatul akhwah, tempatnya bakok. Kalau sudah surga ya sudah bakok, sudah berubah, nggak berubah lagi. Karena tidak ada orang yang sudah masuk surga kok keluar lagi, nggak ada. Kalau neraka itu masih ada yang keluar, nanti masuk surga. Tapi kalau sudah masuk surga nggak bisa keluar. Jadi nggak ada keliru masuk surga itu nggak ada, kesasar itu nggak ada, kesasar masuk surga nggak ada. Jadi kalau sudah masuk surga ya selamanya surga. Apapun yang terjadi sudah nggak bisa diprotes. Nah baru setelah itu nanti ada latifatul
nafsi, ada latifatul turab, ada latifatul ma, ada latifatul hawa, ada latifatul nar, yang kemudian jadi satu dan disebut latifatul qalb jamiul badan. Itu sebenarnya ada 4 itu. Nah, setelah itu baru bisa muraqabah. Nah, muraqabah itu bersanding dengan Allah, harus mengenal yang pertama yang mau disandingi, sasarannya itu siapa? Allah. Allah itu bagaimana? Ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah. Jadi yang 3 pertama itu sasarannya. Sayangnya belum pada bawa kitabnya ya. Nanti ada. Tadi sebut. Nah, setelah itu siapa yang mau bersanding? Itu ada tingkatan 3. Mahabbah bidairatil ula bagi orang awam. Mahabbah bidairatis sani itu sudah khos. Mahabbah bidairatil qaus. Maksudnya mahabbah bidairatil qaus itu mengatakan sumadana fatadala wa kana qaba qausin aw adna. Jadi ketika Nabi menghadap kepada Allah, itu seakan-akan kalau kita isyaratkan sama manusia dengan manusia, itu adu lutut. Jarak Nabi dengan Allah itu lebih tipis daripada ujung tombak. Sumadana fatadala wa kana qaba qausin aw adna. Wa kana qaba qausin aw adna. Dari 2 pucuk tombak itu lebih dekat Nabi dengan Allah. Nah, ini kalau ini muraqabah yang bagi orang yang sudah khawasul khawas, tidak sedetik pun meninggalkan Allah. Nah, siapa yang sudah berhasil seperti itu? Dicontohkan wilayatul ulia para wali, hakikatun nubuwah para nabi, hakikatul risalah para rasul, ulul azmi. Nah, siapa yang ulul azmi disebutkan? Tidak semuanya. 1 Nabi Ibrahim sebagai khulah Khalilullah, bidaratil khulah. Nabi Ibrahim itu bisa disebutkan dekat dengan Allah karena khulahnya itu, karena kekasihnya. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa muslimun wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini dijelaskan oleh Nabi, mattakhadallahu Ibrahim khalila illa li'it'amit ta'am wa ifsa'is salam wa qiyamil lail wa nasuniyam. Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai Khalilullah oleh Allah SWT itu karena 3. 1, Nabi Ibrahim senang nyuguh makanan, sedekah makanan. Maka Nabi Ibrahim itu dulu sudah 90 tahun gak punya anak. Ada tamu malaikat 2 sembelih sapi, disuguhkan, langsung kabar kamu akan dapat anak. Tapi karena malaikat, ya kan? Wal malakul ladzi bila abi wa la akla wala surbalahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak. Jadi kalau ada kegiatan apapun juga, pengajian apa kok tidak ada makanan, tidak ada minuman, itu berarti malaikatan. Mula wong NU itu belum sampai malaikat, jadi masih manusia. Jadi kalau orang lain sudah sampai malaikat, maka kepaten, kematian, barang nggak ada minuman, nggak ada apa-apa. Karena itu yang datang malaikat semua. Kalau masih manusia itu masih. Itu. Yang kedua, ifsa'is salam. Nabi Ibrahim itu senang dengan menyebar salam, menyebar kedamaian. Nah, yang ketiga ini wa qiyamil lail wan nasuniyam. Bangun malam, tahajudnya
Nabi Ibrahim itu setiap malam 400 rakaat. Insya Allah kalau Pak Supri kok 400 rakaat, perutnya langsung jadi diet. Itu ibu ditiru oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi Syekh Abdul Qadir Jailani waktu dikandung itu, ketika dikandungan 2 bulan, ayah janda itu meninggal, wafat. Terus ibunya tiap hari puasa, tiap malam sholatnya 400 rakaat. 400 rakaat itu merampungkan Quran 30 juz. Jadi mulai di kandungan 2 bulan sampai menjelang lahir, ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap hari puasa, setiap malam sholat 400 rakaat, setiap malam khatam Al-Quran dalam sholat. Padahal satu huruf Al-Quran itu kalau dibaca dalam sholat berdiri itu sama dengan 100 huruf. Jadi khatam sekali sama dengan khatam 100 kali. Itu. Maka Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir jam 2 malam. Orang lain Ru'yatul Hilal nggak berhasil karena mendung. Itu sudah akhir Sya'ban. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir, setelah lahir itu disusui masuk. Tapi begitu subuh sampai maghrib nggak mau disusui. Akhirnya jadi keputusan ulama tempat itu bahwa ini sudah mulai 1 Ramadan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini bayi umur 4 jam sudah mulai puasa Ramadan. Kalau mungkin di Palembang juga ada bayi 70 tahun belum pernah puasa, itu mungkin ada. Itu bedanya. Bayinya dekat susu. Sama-sama sudah nggak punya gigi kan. Terus Nabi Musa ini yang paling dianu di Kalimullahnya. Jadi maka itu kalau sholat isya asar itu kan sholat yang kedua kita masukkan, itu kan ada minimal 12 nabi yang disebutkan itu. Inna auhayna ila kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa Asbat wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Sulaim wa Harun wa Sulaiman wa Taina Dawuda Zabura Rusulan qatasnahu alaika wa rusulan lam nafsus alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ini ada 12. Jadi dalam sholat kita sehari itu dalam Quran ada 15 nabi yang disebut. Subuh ada Nabi Adam, zuhur ada Lut, ya kan? Kalau asar maghrib ada Nabi Muhammad disebut. Jadi kalau ada 25 nabi yang wajib kita tahu, itu tinggal 10 yang belum disebutkan dalam sholat itu. Nabi Idris belum ada, Hud, Soleh belum disebutkan, termasuk Zulkifli, Su'aib itu di Quran di sholat itu belum disebut. Tapi ada di yang lain wiridan. Sudah lumayan. Nah, itulah. Ini masih 2 malam toh. Jadi monggo jangan ada apa pertanyaan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana yang mengucapkan la ilaha illallah yang tidak bertorekoh? Apakah nanti nyambung gitu pada Allah yang tanpa bertorekoh? Kalau perbandingan mungkin yang bertorekoh dengan yang tidak bertorekoh sangat banyak yang tidak di dunia ini. Saya pengetahuan kelas lintas kita yang
Kira-kira itu bisa nyambung. Kedua, yang sudah masuk ke surga itu tidak akan keluar dari surga, yang di neraka tidak akan bisa masuk ke surga. Ada yang dalam satu riwayat itu yang anaknya tadinya di surga, di neraka, orang tuanya di surga, tetapi berhubung waktu di dunia orang tua ini tidak peduli tentang masalah ketuhanan, dia hanya memberikan artinya kehidupan duniawi, sementara ibunya ya aktif dalam juga keagamaan, sehingga dia masuk surga, anaknya masuk neraka. Tapi di akhirat nanti itu bisa berubah, artinya ibu bapaknya tertarik dikatakan anaknya ke surga, berkaitan dengan tadi yang sudah ke surga tidak lagi keluar. Ya. Yang pertama masalah la ilaha illallah. Bagi yang belum thariqah, kalau masalah la ilaha illallah tetap mah banget. Tapi khususnya dalam zikir, dalam wiridan, bedanya orang yang sudah biat thariqah dengan yang belum thariqah. Kalau yang sudah thariqah, zikirnya wajib. Sedang orang yang belum thariqah, zikir setelah sholat itu sunat. Tufdhalul faraid ala nawafil bisab'ina darajah. Diutamakan, diunggulkan yang wajib daripada yang sunat itu dengan 70 derajat. Jadi kalau yang sudah thariqah la ilaha illallah sekali nilainya 70, kalau belum thariqah sekali ya nilainya 1. Itu salah satu anunya. Tapi kalau masalah itu diterima atau tidak, kalau la ilaha illallah itu memang petunjuk untuk diterima kepada Allah. Jadi kalimat ikhlas walaupun belum biat, tapi karena dia kan sudah Islam. Gitu. Jadi bukan terus kalau yang belum thariqah la ilaha illallahnya tidak diterima, enggak. Tetap itu masalah diterima itu ya. Saya kira semua diterima karena saya belum pernah melihat kok dikembalikan itu. Artinya gini, la ilaha illallah itu kalau belum thariqah, itu kalau di keputusan muktamar, terutama yang pertama, itu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang masuk bingat thariqah? Kiai se-Indonesia sepakat bagi orang yang alim biat thariqah hukumnya sunat. Bagi orang awam, orang bodoh biat thariqah hukumnya wajib. Karena biat thariqah itu membersihkan hati. Jadi kalau orang alim sudah bisa membersihkan hati dengan sendirinya, maka biat itu sunat. Tapi bagi orang awam, kalau tanpa dituntun guru, tidak bisa bersih dirinya, tidak bisa istiqomah ibadahnya, maka biat thariqah hukumnya wajib. Nah, waktu itu sudah mau diketok palu. Itu kejadian tahun 57 di Magelang, di Pondok Tegarjo. Terus ada Kiai Magelang itu Mbah Kisirot Romagung. Nanti dulu sebelum diketok palu saya mau tanya. Tadi itu ada keputusan bagi orang alim biat thariqah khusus itu hukumnya sunat, bagi orang awam biat thariqah hukumnya wajib. Nah, saya mau tanya ini yang hadir Kiai se-Indonesia ini yang merasa alim siapa? Nggak ada satupun yang tunjuk jari, gitu loh. Karena apa? Sayyidina Ali yang babul ilmi pun masih biat thariqah. Jadi kalau yang ngaku saya sudah ngalim nggak perlu kan, ini berarti orang alim gitu kan. Tapi kalau masalah la ilaha jangan sampai kita terus kalau nggak thariqah nggak diterima, enggak ya, jangan. Tetap yaitu sama
Cuman perbedaannya ketika kita ngamalkan, kalau sudah thariqah itu wajib, kalau belum thariqah sunat. Nah, wajibnya itu kita wajib membawa la ilaha illallah sampai pada meninggal. Karena la ilaha illallah itu kalimah mutaqaddimah dan kalimah mutaakhirah. Kalimah pertama sebelum ada apa-apa itu ada kolam itu yang pertama ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang terakhir di surga adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi wajib membawa itu, baik yang thariqah maupun yang belum thariqah, itu wajib membawa la ilaha. Jadi itu perbedaannya ya. Ya. Terus yang kedua apa? Yang sudah ke surga tidak. Oh ya. Nah itu ada cerita orang sudah masuk surga, tapi karena dulu di dunia lali tidak mendidik anaknya, sehingga anaknya itu berbuat ahli neraka, masuk neraka, kemudian diprotes. Niku ceritane, niku antarane fakta karo fitnah gede fitnahi. Artinya apa? Sebelum masuk surga itu sudah disaring. Nggak mungkin dia itu sudah masuk surga kalau diprotes. Kalau punya kelalaian mendidik anak, itu sebelum masuk surga sudah ketahuan. Nggak terus sudah masuk surga baru diprotes, nggak ada, itu catatan. Lah terus nanti kita nyalakan Raqib Atid. Di mana? Ini waktu lalai ini Raqib Atid tidur apa kemana? Ya, sudah ada itu catatannya. Jadi itu cuma cerita apa untuk menyenangkan orang saja, tapi bukan di sarah-sarah nggak ada itu. Jadi yang ada itu kalau sudah masuk surga sudah nggak bisa kholidina fiha. Tapi kalau neraka memang ada yang kholidina fiha, ada yang masih bisa berubah karena dosa itu kemudian sudah selesai di neraka kemudian bisa. Tapi kalau yang sudah di surga itu penyaringannya ketat. Nah, nanti kan yang bisa-bisa nanti gantinya yang diprotes kan Raqib Atid. Ini para jamaah thariqah. Gimana catatannya? Jadi tidak mungkin akan masuk surga kalau masih punya masalah. Jadi sudah diselesaikan dulu itu. Mantap, Ustaz. Artinya selesaikan itu dimaafkan atau apa gitu. Ini ada Gus. Oh itu kan proses itu ya. Itu kan ya sekarang gini. Kalau Nabi Adam itu tidak keluar dari surga, ya tidak ada kita. Ya, Mas Anang dari Magelang. Saldo. Iya. Hati-hati, ada pencopet. Stasiun berikutnya, stasiun terpadu Ampera. Kita sedang berada di LRT Jakabaring menuju stasiun Asrama Haji. Ini para jamaah thariqah Qadri wa Naqsabandiyah. Mantap, Ustaz. Bang. Bang itu. Ini ada Gus. Rupiah. Masya Allah.
Iya, batuk. Iya. Berdua di dalam itu batuk. Mas Anang dari Magelang. Aldo. Ruqyah niku cara pengobatan dari Nabi. Pada dasarnya itu untuk mengatasi barang yang bersifat gaib, gangguan jin dan lain sebagainya, pokoknya ya, untuk membersihkan. Hati-hati. Nah, kalau Ada kita pencopet. toriko dengan adanya la ilaha illallah, itu otomatis akan keluar. Yang bangsa susu, bangsa mana, itu sebetulnya keluar. Cuman kadang-kadang kalau amalan harian, kita mengamalkan itu tidak fokus pada amalannya. Jadi kekuatannya kurang. Kalau ketika kita kholwat, itu kan fokus. Sehingga kalau di sini memang nyuwun sewu, dosisnya itu memang setengah ya. Kalau di Lampung itu dosisnya tinggi. Jadi ada yang punya apa? Pakai susu apa bisa keluar. Punya ilmu bisa kayak keluar apa? Ular gitu dari kayak muntah tapi keluar dengan zikir itu. Kenapa di sini dosisnya rendah? Karena di sini belum ada labnya. Jadi kan baru pertama, jadi ini kan rumah sakit masih jadi lab belum ada, ambulan belum ada. Jadi ya. Dados niku jane. Ruqyah niku wong toreko nggih bisa ruqyah. Cuman ruqyah niku sakjane ora kena diketok-ketok. Kene sakniki niki ruqyah gawe bisnis. Dadi boten sakjane boten ngoten niku jin niku jane ora wedi karo kok ngono ku. Ya. Bisnis ya. Omongan PKS. Ya. Diri sendiri itu bisa ngeruqyah diri sendiri bisa. Sebaik-baik itu diri sendiri. Ya, yang paling bagus diri sendiri. Orang lain masuk lagi. Yang lain jangan. Yang di luar. Orang jomblo. Jomblo bertempur. Semadi mana tidur sakit demam. Jadi, Semadi. oh, maka tadi maghrib itu juga keluar. Iya. Banyak ujian ya. Nah iya benang dimik ya. Masalah ini baik apa namanya itu guru. Ada beberapa yang kami awal-awal masuk. Pokoknya harus hati-hati benar dengan guru. Nah, kami yang agak Sumatera ini Pak Yai kadang-kadang apa namanya kasalah gitu, tidak sehalus orang Jawa. Sebenarnya batasan-batasan untuk hormat dengan guru itu gimana Pak Yai? Itu nato. Ya. Wa amal khalifatu fatakumu maqama sayyi. Khalifah atau guru itu berada di makam atau di tempat gurunya. Gurunya siapa? Yang paling tinggi adalah Nabi. Itu anunya. Jadi kalau kita menghadapi guru, karena keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa guru saya yang mengingat saya ini adalah wakil dari Nabi,
Nabi mewakilkan, menurunkan, tidak punya keyakinan seperti itu, nggak jadi juga tarekohnya. Jadi harus punya keyakinan. Maka menghadapi guru itu juga sebagaimana kita menghadapi Nabi. Tapi bukan Nabi, tidak boleh menganggap itu Nabi, gitu ya. Tapi cara penghormatan itu sebagaimana kita menghadapi Nabi. Nah, soal masalah tata cara, itu memang cara hormat itu kan beda. Kalau orang di Arab dipegang kepalanya itu nggak masalah. Tapi kalau kita megang kepala kan marah. Justru kalau orang Arab kalau dipegang pantatnya marah dia. Jadi kan itu ada ya. Jadi apa kearifan lokal istilahnya. Jadi tapi pada dasarnya yaitu tempatnya guru yang mengingat kita ini adalah di tempat yang guru sampai pada Nabi itu. Yang lain silakan. Yang bahayanya Pak ya, yang sering masalah beda tipis kali, masalah kultus. Kata orang kamu ini mengkultuskan guru. Ya itu makanya guru itu bukan nabi, bukan rasul, apalagi bukan Allah itu. Tapi guru itu adalah sebagai perwakilan yang meneruskan risalah nabi. Kemudian dari kepada guru disebut dakwah, disebut tarbiyah, itu pada guru. Bisanya kita ini mendapatkan ilmu dari Nabi, ya harus menghormati Nabi. Sampai pada ke bawah itu harus menghormati sebagaimana kita menghormati Nabi. Artinya tidak boleh menyakiti hati dan lain sebagainya itu. Sumatera itu begitu Pak ya, melihat agak sedikit tunduk-tunduk kayak mau gitu-gitu, katanya mengkultuskan. Begitu maksudnya, artinya nggak boleh lebay katanya gitu. Ya. Belum biasa ya di Sumatera kan, belum biasa ya. Gua yang lain. Udah Pak ya, tutuplah, nggak ada yang tanya lagi. Sudah? Ini Pak Yai. Nah, terkadang di dalam tariqah wabil khusus mukhalafah bacaan kalimat la ilaha illallah terdengar berubah. Ada yang terdengar hilqah. Terus ya seperti itu. Kalau sudah dekat lingkung. Tergantung pendengaran masing-masing. Nah seperti itu. Kadang-kadang orang awam ini katanya merubah kalimat, merubah makna seperti itu Pak Yai. Supaya untuk merubah negatif pada orang yang melestarikan itu. Karena saya kampung Naksabandia dan Qadiriyah itu kalau pas tawajuhan itu sampai kedengar berapa ratus meter hilqah. Memang benar pas nyatanya setelah matang menikmati zikir itu semuanya hilqah. Itu yang berlain-lain berubah itu. Kalau masalah berubah, kalau tidak disengaja merubah karena asiknya, karena mahabbahnya, itu nggak ada masalah. Karena yang namanya zikir itu sambungnya hati kepada yang dizikiri. Lafal itu adalah pada pembukaan, mengantar. Jadi ibaratnya kendaraan. Sedangkan tujuannya itu adalah ingatnya kepada Allah.
ketika kita ini sudah ingat kepada Allah, bacaan apapun juga nggak masalah. Itu namanya lafal sudah jadi makna. Itu namanya lafal. Ini satu baru saja. Dulu itu di tempat saya ada perampok namanya Pak Kemat. Dia meninggal. Sudah meninggal, tiba-tiba hidup lagi. Setelah itu Beatoriko. Jadi dia itu ketika meninggal itu sudah dimandiin macam-macam. Merasa dibawa ke arah selatan. Dari saya kalau selatan ke Jogja, ke arah pantai selatan. Sampai di tengah jalan ada dua mursyid itu mengembangkan jaring, sehingga dia kena jaring itu. Dia dibawa oleh orang banyak yang mau ke selatan itu. Akhirnya tergugah bangun, hidup lagi, terus dia beatoriko. Nah, tobat, dia itu kalau Jumatan mesti di depan mimbar duduknya. Matinya juga pas Jumat di depan mimbar, pas sholat. Lah ada muridnya itu Pak Senun, anak buahnya gitu. Mati yang kedua ya? Mati yang kedua. Iya, yang kedua itu, yang mati beneran. Kalau dulu masih eksperimen. Lah ada muridnya yang namanya Senun itu, anak buahnya itu Senun, itu pengen seperti Pak Kemat itu. Meninggalnya dulunya garong, tapi meninggalnya bisa pas hari Jumat, pas sholat di depan mimbar. Nah, akhirnya dia ikut bengat. Kalau Jumat ya di situ. Itu kalau zikir setelah sholat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Pak Kemat mati, Pak Kemat mati. Itu terus. Jadi zikirnya itu Pak Kemat mati, Pak. Karena apa? Dia pengen matinya sama Pak Kemat, seperti Pak Kemat. Itu meninggalnya persis kayak Pak Kemat pas sholat rakaat kedua Jumat. Setelah lahir itu kan ya, jadi itu lafal itu karena sudah sambung. Jadi lafal itu sudah tidak jadi, sudah jadi makna itu, sudah menyatu dengan maknanya kan. Nah, sekarang masalahnya orang yang ninggung itu, yang dikir itu dia itu pikirannya sudah sambung atau tidak, cuman karena ingatnya ingkung terus ingkung ya. Nah itu yang jadi masalah gitu loh. Tapi kalau masalah itu nyuarakan apa, itu kita tidak bisa langsung suudzon. Iya, ya itu kadang memang atau megang mic. Lah ini kan nggak begitu dengar dengar ilnya kan. Allah kesini nggak begitu dengar kalau mic-nya di tengah. Lah yang jadi il terus. Itu kan ada banyak faktornya gitu ya. Tapi yang jelas kita ini wajib ketika zikir itu lafalnya benar. Ketika kita masih sadar dengan lafalnya. Ketika sudah tidak sadar dengan lafalnya, kita sudah menyatu dengan Allah, sudah la ilaha illa anna tadi, sudah mukasafah, sudah. Itu memang sudah enggak, lafalnya sudah enggak. Cuman orang jazab, orang fana itu sholatnya, ibadahnya benar, tapi tidak boleh dimakmumi, diikuti. Begitu juga kalau ada guru mursyid zikir kok seperti itu, dia benar karena zikirnya sudah sampai ke sana. Tapi kita tidak boleh ngikuti terus ikut ingkung itu nggak boleh. Gitu. Karena kita belum nyampe gitu. Gitu. Jadi orang jazab itu ibadahnya diterima sah, tapi tidak boleh dimakmumi. Itu namanya jazab itu. Nek yang benar ya. Kalau yang benar suaranya sudah berubah, lafalnya sudah berubah, tapi hatinya itu kena.
Tapi kalau di tabok masih terasa, ya itu berarti memang ingatnya ingkung gitu, bukan kata Allah. Hari Kamis lah itulah. Kita ini sedikit Pak ya, kalau di Berjan di Lampung itu pendengar itu macam-macam. Ilahen, dan gitu ya. Apalagi Pak Supri, ya kan? Tadinya la ilaha illallah. Wah. Dikir, pokoknya burine aku wis ora. Penak-penak. Baru lah ya. Ujung lah. Kita di belakang ada target. Idul Adha ini juga ya. Cukup ya. Besok lagi nanti masih ada 2 malam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.